Kampung Suroloyo, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa, biasanya tenang dan damai. Namun sejak beberapa minggu terakhir, warga mulai mendengar suara aneh saat malam menjelang. Suara itu seperti geraman rendah disertai langkah kaki berat yang menyeret tanah. Banyak yang mengira itu hanya suara hewan liar, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Raji, penjaga malam yang sudah tua, pernah melihat sosok besar seperti babi raksasa berwarna hitam melintas di belakang kandang sapi. Matanya merah menyala seperti bara api, dan tubuhnya dipenuhi lumpur. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang begitu saja di balik kabut malam. Cerita Pak Raji awalnya ditertawakan. Tapi ketika beberapa warga kehilangan ayam dan ternak kecilnya, mereka mulai berpikir ulang. Tidak ada bekas cakaran atau gigitan, hanya jejak kaki besar yang aneh, setengah menyerupai babi, setengah seperti manusia. Rasa takut mulai menjalar perlahan. Ibu Lina, seorang janda yang tinggal di ujung kampung, bahkan mengaku mendengar seseorang menggaruk-garuk dinding rumahnya tengah malam. Ketika ia intip dari celah jendela, ia melihat sesuatu berkaki empat berjalan tegak. Sosok itu berdiri sebentar menatap ke arah rumahnya sebelum berlari menghilang ke semak-semak. Warga mulai resah. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan ronda malam bersama. Mereka ingin memastikan bahwa kampung tetap aman. Tapi mereka belum tahu, apa yang akan mereka hadapi bukanlah makhluk biasa. Pagi itu, Pak Slamet, petani tua, menemukan jejak darah mengarah dari sawah menuju hutan kecil di belakang kampung. Darah itu tidak berasal dari manusia, warnanya lebih pekat dan bau amisnya menyengat. Anehnya, jejak kaki yang tertinggal memiliki bentuk seperti tapak babi, namun jauh lebih besar. Warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Mereka mencoba mengikuti jejak darah itu, berharap bisa menemukan sumbernya. Namun semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin sunyi dan meresahkan. Mereka merasa sedang diawasi dari balik semak-semak. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai seekor anjing kampung yang robek perutnya. Tak ada bekas cakaran seperti serangan harimau atau macan. Luka-lukanya tampak rapi, seperti disayat benda tajam. Hal ini membuat warga semakin yakin bahwa makhluk yang mereka hadapi bukan hewan biasa. Malam harinya, warga semakin giat meronda. Tapi anehnya, makhluk itu justru semakin sering menampakkan diri. Ada yang melihatnya melintas di dekat surau, ada pula yang melihatnya berlari melintasi jalan desa sambil membawa sesuatu yang menggeliat. Seorang dukun tua dari kampung sebelah bernama Mbah Kirno dipanggil untuk membantu. Ia memperingatkan bahwa apa yang terjadi di kampung Suroloyo kemungkinan besar berkaitan dengan siluman babi, makhluk mistis yang konon berasal dari manusia yang melakukan pesugihan. Mbah Kirno, dengan jubah lusuh dan tongkat kayunya, mengajak beberapa warga menuju Bukit Larangan, tempat yang sejak dulu dianggap angker. Konon, bukit itu adalah tempat orang-orang yang ingin kaya mendadak melakukan ritual pesugihan. Mbah Kirno meyakini bahwa siluman babi berasal dari sana. Sesampainya di bukit, mereka menemukan bekas dupa, tulang ayam, dan sesajen berisi kembang 7 rupa yang masih segar. Di tengahnya, ada kain hitam yang terbakar sebagian. Mbah Kirno langsung membuat garis pelindung di tanah dengan kapur sirih dan meminta semua orang diam. Saat malam menjelang dan kabut mulai turun, terdengar suara napas berat dari balik pepohonan. Sosok besar perlahan muncul, seekor babi hitam raksasa dengan mata merah darah, namun wajahnya seperti setengah manusia. Suara geramannya membuat tanah bergetar. Warga lari pontang-panting ketakutan, sementara Mbah Kirno tetap berdiri memegang tasbih dan membacakan doa. Siluman babi itu tidak menyerang, namun berbalik masuk ke dalam kabut. Malam itu, suasana kampung semakin mencekam. Semua pintu rumah digembok rapat. Mbah Kirno meyakinkan warga bahwa siluman itu tak akan pergi sebelum pengikut pesugihan di kampung ditemukan. Selama masih ada yang memberi makan di malam Jumat, ia akan kembali, ucapnya lirih. Kejadian paling menggemparkan terjadi seminggu kemudian, tepat malam Jumat Kliwon.
Seorang bayi milik pasangan muda, Darto dan Sari, menghilang dari tempat tidur. Tak ada jejak perampokan, jendela terkunci dari dalam, namun kelambu sobek dengan bekas darah kecil di lantai. Seluruh kampung turun tangan mencari. Mereka menyisir setiap sudut rumah, kebun, hingga sungai. Namun hasilnya nihil. Darto dan Sari hanya bisa menangis histeris. Polisi datang, tapi hanya bisa mencatat kejadian tanpa bukti nyata pelaku manusia. Di pagi hari, tetua kampung menemukan jejak kaki babi besar dari rumah Darto menuju arah hutan. Di tengah perjalanan, ditemukan boneka bayi yang sudah hancur dan berlumuran lumpur. Tak jauh dari sana, ada potongan kain milik bayi yang hilang. Isu makin liar. Banyak warga yakin bahwa bayi itu dijadikan tumbal oleh orang yang terlibat pesugihan. Mbah Kirno meminta warga berkumpul untuk mengadakan doa bersama dan tolak bala besar-besaran. Tapi ketakutan sudah melumpuhkan semangat mereka. Beberapa warga mulai menuduh satu sama lain. Bahkan ada yang nekat membakar rumah Pak Wiryo, seorang duda tua yang dikenal pendiam dan sering naik ke Bukit Larangan malam hari. Tapi tidak ditemukan apapun di rumah itu, kecuali buku tua berisi tulisan Jawa kuno dan lilin hitam. Keesokan paginya, Pak Wiryo datang sendiri ke balai desa. Dengan mata sembab, ia meminta maaf dan mengaku bahwa 20 tahun lalu, ia pernah melakukan perjanjian pesugihan babi ngepet. Tapi saya telah membatalkan ikatan itu sejak istri saya mati mengenaskan, katanya lirih. Ia menjelaskan bahwa pesugihan babi butuh tumbal, dan selama ia masih memberi sesajen, siluman itu tidak akan mengganggu warga. Tapi sejak ia berhenti, makhluk itu mulai berkeliaran mencari mangsa. Ia juga menyebutkan bahwa ada orang lain di kampung yang diam-diam meneruskan praktik itu. Kepala desa dan Mbah Kirno mendesak Pak Wiryo untuk menyebutkan nama. Tapi ia bungkam, saya tidak berhak membuka aib orang lain. Tapi ia akan datang lagi malam ini. Jika ingin menangkapnya, berjagalah di dekat kandang sapi, ujarnya. Malam harinya, warga berkumpul di sekitar kandang sapi milik Pak Raji, sambil membawa obor, bambu runcing, dan air doa. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara gesekan tanah dan bau busuk menyengat. Sesosok besar muncul dari balik ilalang. Namun saat mereka mencoba mendekat, makhluk itu melompat tinggi melewati pagar dan menghilang begitu saja. Pak Wiryo yang berada di barisan belakang mendadak pingsan dengan darah keluar dari mulutnya. Malam itu, keheningan jadi lebih menyeramkan. Beberapa hari setelahnya, Makjum, penjaga surau tua, mengaku melihat sosok siluman babi masuk ke dalam surau. Ia sedang membersihkan tikar saat melihat pintu kayu berderit sendiri. Ketika menoleh, ia melihat sosok besar mengendus-endus sajadah dan meninggalkan lumpur. Besok paginya, surau penuh dengan bau anyir dan tanah becek. Para pemuda kampung membersihkan tempat itu, tapi suasana spiritual seolah hilang. Azan maghrib malam itu pun terdengar sumbang dan pelan, seperti ditelan angin. Pak Ustadz yang datang dari desa sebelah mengatakan bahwa tempat ibadah tidak akan dijamah makhluk semacam itu jika tidak ada kesepakatan spiritual dari manusia yang merusaknya. Artinya, ada yang diam-diam menggunakan tempat itu untuk ritual sesat. Warga terkejut. Surau yang selama ini sepi ternyata menjadi tempat salah satu warga menyimpan benda klinik. Mereka menemukan kendi, bunga, dan tulang ayam di bawah tumpukan sajadah lama. Semua barang itu langsung dibakar di halaman. Malamnya, langit di atas kampung Suroloyo tampak merah kehitaman. Suara lolongan babi terdengar keras dari arah bukit. Mbah Kirno menyuruh warga menyalakan dupa di setiap rumah. Ia mengatakan perang besar akan terjadi antara dunia gaib dan dunia nyata. Mbah Kirno memimpin upacara pemanggilan arwah leluhur di tengah alun-alun kampung. Warga berkumpul dengan membawa kemenyan, kelapa muda, dan air wudhu. Malam itu, bulan purnama tampak utuh dan langit tak berawan, seolah menyaksikan apa yang akan terjadi. Dengan mantra-mantra kuno, Mbah Kirno memanggil sosok leluhur kampung yang dipercaya sebagai penjaga wilayah. Beberapa warga kerasukan dan mulai bicara dalam bahasa Jawa kuno.
Salah satu dari mereka menyebut nama Wongso, warga yang sudah lama hilang dan dikabarkan dulu masuk ke dunia pesugihan. Warga mulai menyadari bahwa siluman babi ini bukan hanya teror biasa, tapi bentuk kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memutus kutukan, harus ada yang mengorbankan diri secara sukarela sebagai penebus dosa kampung. Seorang pemuda bernama Giman, cucu dari Pak Wiryo, berdiri dan menawarkan diri. Kalau ini harus dihentikan dengan pengorbanan, biar saya yang jadi penebusnya, ujarnya tegas. Semua orang menangis haru, tapi Mbah Kirno menolak pengorbanan manusia. Sebagai gantinya, ia membuat boneka jerami besar berbentuk manusia, diisi dengan darah kambing dan rambut Giman. Boneka itu akan dijadikan pengganti tumbal dan diletakkan di Bukit Larangan sebagai umpan. Malam Jumat tiba, boneka tumbal dibawa ke Bukit Larangan, dikelilingi obor dan tali pembatas dari benang 7 warna. Warga bersembunyi di balik semak, menunggu makhluk itu datang. Udara malam terasa berat, seperti diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Sekitar pukul 3 dini hari, terdengar derap langkah berat dari arah timur. Siluman babi muncul dengan tubuh lebih besar dari biasanya, matanya menyala dan tubuhnya bergetar. Ia mencium darah pada boneka dan menyerangnya dengan amarah. Saat ia menggigit leher boneka, tali pembatas meledak menjadi api biru. Mbah Kirno segera membacakan doa pemusnah, dan warga menaburkan air suci dari 7 sumber mata air kampung. Siluman itu meronta, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Tubuhnya mulai terbakar oleh api tak terlihat. Ia menggeliat dan mencoba melarikan diri, tapi terjebak dalam lingkaran doa. Dalam hitungan menit, tubuhnya menguap menjadi asap hitam pekat yang kemudian tersedot ke dalam tanah. Warga bersorak haru. Kampung Suroloyo kembali tenang. Namun Mbah Kirno memperingatkan bahwa kejahatan spiritual tidak pernah benar-benar mati, hanya tidur menunggu manusia tamak membangunkannya kembali. Esok paginya, di tempat siluman babi terakhir terlihat, muncul sebuah bekas luka tanah berbentuk tapak kaki besar. Tanah di sekitarnya menghitam dan rumput tak lagi tumbuh. Kepala desa memerintahkan agar tempat itu dipagari dan diberi papan larangan. Pak Wiryo meninggal seminggu kemudian, dengan senyum damai di wajahnya. Banyak yang percaya jiwanya telah menebus kesalahan masa lalu. Giman kini menjadi penjaga bukit, berjanji akan menjaga agar tidak ada lagi yang tergoda kekayaan instan. Surau kembali ramai, azan menggema dengan semangat baru. Warga lebih rajin beribadah dan menjaga kerukunan. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari, tak ada lagi ayam hilang atau ternak dicuri. Namun beberapa anak kecil kadang mengaku melihat sosok babi hitam duduk diam di pinggir sungai, menatap air mengalir. Entah nyata atau tidak, semua warga kini tahu bahwa keimanan dan kebersamaan adalah benteng sesungguhnya. Kampung Suroloyo kini dikenal sebagai desa yang pernah selamat dari teror siluman. Cerita itu diturunkan dari mulut ke mulut, sebagai pengingat bahwa manusia tak boleh serakah, dan alam gaib bukan untuk dijadikan alat kekayaan. Tahun-tahun berlalu, dan kampung Suroloyo makin berkembang. Namun legenda siluman babi tetap hidup dalam cerita rakyat. Di hari tertentu, para tetua masih menabur bunga dan doa di bukit, sebagai bentuk penghormatan dan penetral energi. Buku tua milik Pak Wiryo kini disimpan di perpustakaan desa, hanya boleh dibaca oleh mereka yang berniat mempelajari ilmu pelindung, bukan pesugihan. Di dalamnya tertulis jelas, kekayaan sejati datang dari keringat, bukan perjanjian dengan kegelapan. Giman kini menjadi tokoh yang disegani. Ia mendirikan pesantren kecil di kaki bukit, mengajarkan anak-anak tentang bahaya pesugihan dan pentingnya hidup jujur. Ia percaya bahwa membentuk generasi yang kuat akhlaknya adalah cara terbaik menjaga desa. Namun suatu malam, saat Giman berjalan sendirian, ia melihat bekas tapak babi di tanah becek, mengarah ke ladang kosong. Ia hanya tersenyum, lalu menoleh ke langit dan berbisik, "Kita tidak takut, karena kita tidak tamak." Siluman itu mungkin masih ada, menunggu di balik gelap. Tapi selama manusia tidak memanggilnya kembali,
ia hanya akan menjadi bayangan dalam kisah lama, kisah nyata tentang siluman babi di kampung Indonesia. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah melihat channel ini.